Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 kali ini akan membahas mengenai perbandingan antihistamin, hidroksizin, dan cetirizin untuk pemenuhan tugas Project Based Learning Kimia Medisinal yang diampu oleh dosen Apoteker Isanti Dwi Rahayu S. Farm M. Farm dan juga Atri Sri Ulandari M. Farm. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang anggota. Yang pertama yaitu Anissa Nur Hasanah, yang kedua Marsa Aulaya Putri, yang ketiga saya sendiri Nabila Maharani Daulay, dan juga ada Kalista Astuti dan juga Karira Kansa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya izin masuk. Di latar belakang yaitu ada antihistamin merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis, alergi, urtikaria, dan konjungtivitas alergi. Nah, obat ini bekerja untuk menghambat aksi histamin, suatu senyawa yang dilepaskan oleh tubuh selama reaksi alergi dan bertanggung jawab atas munculnya gejala seperti gatal, bersin, dan pembengkakan. Nah, sejak pengembangan antihistamin pertama lebih dari 70 tahun yang lalu, obat ini telah menjadi andalan dalam pengobatan berbagai kondisi alergi. Antihistamin sendiri merupakan generasi pertama seperti difenhidramin, eh, oksi, oksikaragen, klorafinaramin, efektif dalam meredakan gejala alergi, tetapi sering menyebabkan efek samping seperti sedasi dan gangguan kognitif karena kemampuannya menembus sawah darah otak. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, itu perlu dikembangkan antihistamin generasi kedua seperti loratadin, cetirizine, dan fexofenadine. Nah, obat-obatan ini juga memiliki kemampuan lebih rendah untuk menembus sawah darah otak, sehingga mengurangi resiko sedasi dan efek samping lainnya, sambil tetap efektif dalam mengatasi gejala alergi juga. Nah, beberapa antihistamin generasi kedua ini bahkan lebih menunjukkan potensi antiinflamasi tambahan yang dapat bermanfaat dalam pengobatan kondisi alergi kronis. Selanjutnya yaitu hidroksizin. Hidroksizin itu merupakan antihistamin pertama yang kita kaji sekarang dan cetirizine merupakan antihistamin keduanya. Nah, hidroksizin dan cetirizine sendiri merupakan antihistamin yang sering digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi alergi. Hidroksizin merupakan antihistamin generasi pertama yang efektif dalam mengatasi gejala alergi, tapi sering menyebabkan sedasi karena kemampuannya menembus sawar darah otak. Nah, cetirizine sendiri juga merupakan metabolit aktif hidroksizin adalah antihistamin generasi kedua yang memiliki efek sedatif dua minimal karena penetrasiannya yang lebih rendah ke sistem saraf. Nah, studi perbandingan antara hidroksizin dan juga cetirizine juga menunjukkan bahwa cetirizine itu 10 miligram sekali sehari setara dengan hidroksizin 25 gram miligram 3 kali sehari dalam mengontrol gejala urtikaria kronis dengan efek samping sedasi yang lebih rendah pada cetirizine. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sih karakteristik sifat fisikokimia obat lama dan obat baru. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara mengindikasi penggunaan dosis dan bentuk sediaan obat hidroksizin dan juga cetirizine. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi hubungan struktur dan aktivitas obat hidroksizin dan juga cetirizine. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik sifat fisikokimia obat lama dan juga obat baru. Yang kedua, mengetahui indikasi, cara penggunaan, dosis, dan juga bentuk sediaan obat hidroksizin dan juga cetirizine. Nah, yang terakhir, yaitu mengidentifikasi hubungan struktur dan aktivitas obat hidroksizin dan juga cetirizine. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin menjelaskan, untuk antihistamin sendiri, antihistamin adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini bekerja dengan menghambat efek histamin, senyawa yang dilepaskan saat tubuh bereaksi terhadap alergen, menyebabkan gejala seperti hidung berair dan mata berair. Nah, antihistamin ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada generasi pertama, yang kedua ada generasi kedua.
Untuk antihistamin generasi pertama itu mempunyai karakteristik menyebabkan kantuk karena mampu menembus sawar darah otak. Contohnya itu ada hidroksizin dan klorpeniramin. Untuk penggunaannya, selain untuk alergi, sering digunakan sebagai obat tidur dan untuk mual. Selanjutnya, antihistamin generasi kedua memiliki karakteristik tidak menyebabkan kantuk signifikan karena sulit menembus sawar darah otak. Contohnya ada cetirizin dan loratadin. Penggunaannya itu cocok untuk aktivitas sehari-hari. Nah, mekanisme kerja antihistamin sendiri itu mengikat reseptor histamin H1 untuk menghambat reaksi alergi seperti gatal dan bersin. Generasi pertama ini lebih rentan menyebabkan sedasi dibandingkan generasi kedua. Mungkin masih di slide selanjutnya. Ya sebelumnya, oke. Terima kasih. Untuk efek sampingnya sendiri dari antihistamin ini, yang generasi pertama ada kantuk, mulut kering, kesulitan konsentrasi. Nah, generasi keduanya memiliki efek samping yang minimal, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Next. Nah, perbandingan hidroksizin dan cetirizin. Hidroksizin ini kan tadi kita udah jelasin itu generasi pertama. Memiliki efek sedatif tinggi karena menembus sawar darah otak. Terus cetirizin adalah jenis obat generasi kedua, adalah metabolit aktif hidroksizin dengan risiko kantuk lebih rendah dan onset lebih cepat. Cetirizin lebih aman dan efektif untuk penggunaan jangka panjang. Efektivitasnya sendiri, cetirizin ini lebih cepat bekerja dan efektif dalam 1 hari. Untuk profil keamanannya, cetirizin lebih aman dan dengan resiko kantuk minimal dan efek samping serius rendah. Terus untuk farmakokinetiknya, cetirizin sendiri mulai bekerja dalam 20 menit dengan waktu paruh 8,3 jam. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oh enggak. Oke. Selanjutnya ini masih adalah bentuk sediaan hidroksizin dan cetirizin. Di sebelah di sebelah kiri itu ada bentuk sediaan hidroksizin. Dengan dosis penggunaannya itu ada 2 tujuan. Yang pertama meredakan gejala alergi. Kalau untuk dewasa itu 25 mg 3 sampai 4 kali sehari. Untuk anak-anak usia kurang dari 6 tahun itu 50 mg per hari. Terus anak-anak usia lebih dari 6 tahun itu 50 sampai 100 mg per hari. Untuk tujuan mengobati gangguan kecemasan, untuk dosis dewasa ada 50 sampai 100 mg per hari. Nah, cara penggunaannya ini untuk hidroksizin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Untuk tablet atau kapsul, telan dengan air putih. Kemudian untuk sirup, kocok sebelum diminum. Ada di sebelah kanannya, dosis penggunaan untuk cetirizin itu tuh untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 6 tahun itu 5-10 mg per hari. Anak usia 2-6 tahun itu 2,5 mg 1-2 kali sehari atau 5 mg per hari. Terus cara penggunaannya itu dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Hindari mengunyah atau menggerus obat. Untuk sirup atau drops, gunakan sendok atau pipet dosis khusus yang tersedia dalam kemasan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, izin menjelaskan mengenai sifat fisika kimia. Jadi sifat fisika kimia itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan juga proses interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, yang pertama, untuk sifat fisika kimia itu ada beberapa jenis seperti kelarutan, koefisien partisi, titik lele dan titik didih, kemudian ada ionisasi, dan juga ada kelasi dan ikatan hidrogen. Nah, untuk sifat fisika hidroksizin sendiri, dia ini bersifat lipofilik atau suka terhadap lemak dengan koefisien partisi sekitar 2,2 dan sampai 2,5 serta mempunyai bentuk yang tidak terionisasi. Nah, dalam bentuk ini hidroksigen itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menembus sawar membran dan memberikan efek sedasi. Untuk titik lelehnya itu sekitar 200 sampai 205 derajat Celcius yang membuat strukturnya kaku. Kemudian dia punya ikatan hidrogen yang kuat sehingga memperbesar gaya van der Waals. Kemudian memiliki kelasi dengan ion tembaga, terus besi dan juga zinc atau seng. Kemudian untuk sifat fisika kimia cetirizin ini bersifat hidrofilik, yaitu kebalikan dari hidroksigen tadi, dan memiliki koefisien partisi sekitar 0,3 sampai 0,5.
Nah, bedanya, cetirizin ini memiliki bentuk Zwittor ion atau bentuk yang terionisasi. Nah, dalam bentuk yang terionisasi, suatu senyawa obat itu akan lebih sulit untuk menembus sawar membran, sehingga cetirizin itu tidak memberikan efek sedasi. Nah, cetirizin ini sendiri juga memiliki titik leleh sekitar 110 sampai 115 derajat Celcius karena strukturnya fleksibel. Kemudian punya ikatan hidrogen yang rendah, lebih rendah daripada hidroksizin. Nah, cetirizin juga dapat mengalami kelasi atau hubungan antara ion dan juga ion logam. Nah, di antaranya itu yang bisa melakukan kelasi dengan cetirizin ada kalsium, magnesium, tembaga, besi, dan juga seng. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan untuk indikasi obat dari hidroksizin itu kan merupakan antihistamin generasi pertama yang menghambat reseptor histamin H1 untuk mengatasi berbagai kondisi alergi. Nah, kayak seperti urtikaria, rinitis, dan dermatitis atopik, serta mengurangi gatal akibat alergi kulit dan juga hipersensitivitas. Selain itu, karena dapat menembus sawar darah otak, hidroksizin ini memiliki efek sedatif yang sangat bermanfaat untuk mengobati kecemasan ringan hingga sedang dan juga insomnia akibat alergi. Efek samping yang umum terjadi itu bisa termasuk kantuk, mulut kering, dan gangguan kognitif yang membatasi penggunaannya dalam jangka panjang. Hidroksizin ini juga digunakan sebagai premedikasi sebelum anestesi untuk mengurangi kecemasan dan mencegah muntah pasca operasi, meskipun antihistamin generasi baru itu lebih aman dan nyaman dari hidroksizin. Selanjutnya, indikasi dari obat cetirizin. Cetirizin adalah antihistamin generasi kedua yang sangat efektif untuk mengalami gejala alergi seperti rinitis, konjungtivitas, dan juga urtikaria tanpa menyebabkan sedasi yang signifikan. Keunggulannya itu terletak pada kemampuan memberikan efek anti alergi kuat dengan sedikit menembus sawar darah otak. Dengan onset cepat sekitar 30 menit dan durasi efek hingga 24 jam, cetirizin hanya memerlukan dosis tunggal harian. Obat ini aman untuk penggunaan jangka panjang termasuk pada anak-anak dan juga lansia. Cetirizin juga efektif mengatasi alergi kulit dan memiliki aktivitas antiinflamasi yang ringan, menjadikan ini pilihan utama dibandingkan antihistamin generasi pertama, terutama untuk terapi jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, izin menjelaskan lagi. Untuk gugus farmakofornya, definisi gugus farmakofor ini sendiri itu komponen struktural dalam molekul obat yang esensial untuk pengikatan dengan reseptor target dan aktivitas biologis. Nah, hubungan struktur hidroksizin dan cetirizin ini, hidroksizin adalah antihistamin generasi pertama dengan struktur inti peperazin dan cincin benzena tersubstitusi kloro. Cetirizin adalah metabolit aktif hidroksizin yang memiliki gugus karboksilat COOH sebagai pengganti gugus hidroksil atau OH. Nah, peran gugus farmakofor dalam interaksi dengan reseptor H1 ini, cincin aromatik dengan substituen elektron penarik seperti C1 mendukung interaksi hidrofobik. Terus kemudian, nitrogen pada peperazin bertindak sebagai akseptor proton penting. Terus gugus polar memiliki COOH pada cetirizin membentuk ikatan hidrogen untuk mengikat reseptor. Nah, dampak modifikasi struktur pada aktivitas obat ini tuh hidroksizin lebih lipofilik menembus sawar darah otak dan menyebabkan sedasi. Cetirizin lebih hidrofilik memiliki efek sedasi yang minimal karena rendahnya penetrasi ke sistem saraf pusat. Untuk gugus farmakofor ini memiliki poin utama yang mencakup yang pertama, ada cincin benzena tersubstitusi kloro pada hidroksizin dan cetirizin. Yang kedua ada substituen elektropenarik C1 pada cincin aromatik yang berperan dalam interaksi hidrofobik dan aktivitas farmakologisnya. Yang ketiga ada modifikasi rantai samping seperti penambahan gugus karboksilat pada cetirizin yang mempengaruhi sifat hidrofilik dan farmakodinamiknya. Selanjutnya.
Ini ada gambaran dari gugus farmakofor pada struktur obat hidroksizin dan cetirizin. Selanjutnya. Nah, pengaruh adanya gugus farmakofor tadi sempat dijelasin sebelumnya, terdapat struktur yang dipertahankan baik pada hidroksizin maupun cetirizin, yaitu mencakup inti peperazin yang terhubung ke cincin benzena, tersubstitusi kloro melalui jembatan etoksi. Nah, adanya cincin benzena dan inti peperazin berperan untuk pengikatan reseptor H1 sehingga menyebabkan hidroksizin dan cetirizin ini memiliki aktivitas sebagai antihistamin H1. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai gugus farmakofor. Nah, selain gugus farmakofor itu ada gugus lain yang bisa kita otak-atik. Kalau misalkan ingin menaikkan atau menurunkan suatu efek pada suatu obat. Nah, di sini untuk perbedaan antara hidroksizin dan cetirizin terletak pada yang dilingkari warna merah, yaitu adanya penambahan atom oksigen. Next. Nah, jadi dampak perubahan gugus fungsionalnya itu adalah terdapat inovasi formulasi dalam cetirizin berupa penambahan atom O atau atom oksigen pada rantai sampingnya. Nah, perubahan ini membuat yang semula di hidroksizin itu berupa hidroksil atau OH menjadi gugus asam karboksilat atau COOH. Maka, dengan adanya gugus asam karboksilat COOH ini akan membuat cetirizin menjadi lebih hidrofilik daripada hidroksizin, yang nantinya akan menimbulkan efek cetirizin itu sukar untuk menembus sawar membran darah otak sehingga tidak dapat menimbulkan efek sedatif seperti hidroksizin. Oke, masuklah kita ke kesimpulan. Setelah tadi membahas tentang hidrosizin dan juga cetirizin, kesimpulan didapat yang pertama adalah hidrosizin antihistamin generasi pertama bersifat lipofilik, log P min 2,2 sampai 2,5. Mudah menembus sawar darah otak dan menyebabkan sedasi. Cetirizin metabolit hidroksizin bersifat lebih hidrofilik, log P min 0,3 sampai 0,5. Sulit menembus sawar darah otak sehingga efek sedasinya minimal. Kesimpulan kedua yaitu hidrosizin diindikasikan untuk alergi, kecemasan, dan premedikasi dengan dosis 25 mg 3-4 kali sehari untuk dewasa. Sedianya meliputi tablet, kapsul, sirup, dan injeksi. Cetirizin diindikasikan untuk alergi pernapasan dan kulit dengan dosis 5-10 mg sehari untuk dewasa. Sediaannya berupa tablet, sirup, dan drops. Kesimpulan terakhir yaitu yang ketiga, hidrosizin memiliki gugus hidroksil OH, sedangkan cetirizin memiliki gugus karboksilat COOH yang membuatnya lebih hidrofilik. Hidrosizin lebih lipofilik, mudah menembus sawar darah otak dan menyebabkan sedasi. Sementara cetirizin lebih aman untuk penggunaan jangka panjang tanpa efek sedasi. Berikut terdapat referensi video untuk hidrosizin dan juga mekanisme kerjanya. Bisa di-scan QR untuk bisa melihat referensi video tersebut. Nah, di sini juga bagi teman-teman yang ingin melihat referensi yang kita sudah cantumkan, kami sudah memberikan daftar pustakanya, yaitu berikut dari kami ambil dari buku-buku, jurnal, maupun website sudah kami sertakan di daftar pustaka tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.